Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Afriyadin dengan NIM 602001221110, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir saya ataupun tugas final, yaitu untuk mereview jurnal yang mengenai tentang elektronika digital. Di sini saya akan mereview ada 3 jurnal. Yang pertama saya akan mereview jurnal yang berjudul Smart Logic Probe 4 byte. Di sini jurnalnya bervolume 8 nomor 1 Januari 2017. Nah, di sini jurnalnya ditulis oleh Sofitri Rahayu, Tri Arif Wiharso, Lin Nurlayasari, jurusan Teknik Elektro D3 Teknik Telekomunikasi Universitas Garut. Dan jurnalnya berjudul Smart Logic Probe 4 byte. Sini saya akan langsung saja membacakan tentang hasil dan pembahasannya. Di mana hasil dan pembahasannya ialah tujuan dilakukannya suatu pengukuran adalah untuk mengetahui spesifikasi, karakteristik, dan untuk membandingkan antara perancang dengan alat yang dibuat dan melaksanakan pengukuran. Dilakukan dengan metode atau cara-cara yang biasa dilakukan dalam suatu pengukuran yang meliputi: yang pertama itu mengukur sinyal dari catu daya, dan yang kedua mengukur sinyal dari switch analog. Yang ketiga mengukur sinyal dari ADC 08 04. Adapun alat ukur yang digunakan dalam pengukuran adalah yang pertama itu multimeter, dan hal ini penulis menggunakan multimeter digital merek DT 830B, B besar. Dan yang kedua itu kamera digital. Selanjutnya itu ada alat uji berupa modul praktikum mikroprosesor yang telah tersedia di laboratorium Fakultas Uniga. Nah, selanjutnya saya akan membaca tentang pengukuran tegangan output pada catu daya. Tujuan pengukuran ini untuk memastikan nilai tegangan output dari catu daya yang dihubungkan langsung ke alat yang dibuat. Adapun cara untuk melakukan pengukuran ini yaitu dengan menyambungkan langsung ke alat yang dibuat. Adapun cara untuk melakukan pengukuran ini yaitu dengan menyambungkan catu daya dengan alat yang dibuat, kemudian pilih salah satu channel pada alat, misalnya digunakan channel 1, kemudian strobe positifnya dihubungkan ke jalur positif catu daya, dan jalur positif alat dan strobe negatif disambungkan ke jalur negatif catu daya dan alat. Kemudian nyalakan catu daya dan tekan tombol set pada alat, dan di layar LCD pada channel 1 muncul tampilan. Di sini ada sebuah tabel, di mana dari tabel tersebut ada tegangan pada alat yang dibuat dan tegangan pada multimeter. Misalnya tegangan pada alat yang dibuat itu 2,1 volt. Terus tegangan yang ada pada multimeter yaitu 2,18 volt. Dan selanjutnya tegangan pada alat 1,8 volt dan
di multimeter yaitu 1,89 volt, dan seterusnya 1,78 volt di alat yang dibuat, dan yang di multimeter itu 1,79 volt. Nah, dapat disimpulkan bahwa performansi pengukuran alat ini sangat baik, namun alat yang dibuat hanya bisa menampilkan nilai tegangannya hanya satu angka. Yang dia tampilkan itu hanya satu angka di belakang koma, sehingga ketelitiannya masih kurang. Nah, di sini ada kesimpulannya. Adapun kesimpulannya dari jurnal ini ialah setelah melakukan semua proses perancangan, implementasi, karakterisasi dan pengujian pada alat pengukur logik ini pada sebuah modul praktikum mikroprosesor ini, maka dapat disimpulkan bahwa alat pengukur tegangan logik ini telah berhasil diimplementasikan dan bisa bekerja dengan baik. Alat ini mempunyai nilai ukur antara 0 sampai 5 volt. Itu hasil review dari jurnal yang pertama yang saya review, yang berjudul Smart Logic Probe 4 byte. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua. Yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Persediaan Barang Berbasis Desktop dengan model waterfall. Ini jurnal Viral Nusa Mandiri volume 13 nomor 2 September tahun 2017, dan ini ditulis oleh Margareta Nawang. Terus yang kedua Laila Kurniawati, yang ketiga itu Dudi Duta. Mereka adalah komputerisasi akuntansi dari jurusan komputerisasi akuntansi dan sistem informasi AMIK BSI Jakarta, STM IK Nusa Mandiri Jakarta, AMIK BSI Jakarta. Nah, di sini saya langsung membaca atau mereview tentang langsung saja saya akan membaca tentang bahan dan metodenya saja. Yang pertama itu bahan dan metodenya. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan perancangan sistem. Rancangan penelitian bisa dilihat pada gambar yang pertama. Di sini gambarnya yaitu ada kotak-kotak yang disusun. Tampilan kotak yang di atas itu adalah perumusan masalah, kemudian turun ke identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data atau wawancara PT Sakura, Yasa, Prima, dan observasi. Kemudian model desain atau UML. Kemudian ada sistem design, database design, aplikasi desain. Kemudian selanjutnya yaitu model implementasinya. Kemudian aplikasi pengolahan dan persediaan, kemudian pengujian atau black box, kemudian kesimpulannya. Itu mengenai bahan dan metode. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurasi dan relevan, penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Yang pertama itu studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas guna
memperoleh data-data informasi tertulis yang berhubung dengan masalah yang dikemukakan. Kemudian nomor 2 itu studi lapangan. Studi lapangan adalah aktivitas peninjauan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengembangkan sistem. Adapun metode lapangan yang digunakan adalah yang pertama itu observasi, terus yang kedua itu wawancara. Nah, di sini selanjutnya ada analisis data. Di mana analisis data pada tahapan analisa data dan informasi lapangan yang diperoleh selama observasi dan wawancara, yaitu yang bersumber dari PT Sakura Yasa Prima, akan dilakukan analisis dan diharapkan dapat menghasilkan analisis permasalahan yang ada, kendala-kendala yang terjadi pada sistem yang selama ini digunakan, sehingga penulis dapat mencari pemecahan masalah dari hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan langsung membacakan mengenai kesimpulannya. Di sini kesimpulan dari jurnal tersebut: setelah melakukan pengumpulan, analisa dan pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini: banyaknya pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan pencatatan dikarenakan banyak pekerjaan yang dilakukan dengan manual. Adanya sistem informasi pengolahan data persediaan barang pada PT Sakura Yasa Prima, maka sistem yang telah terkomputerisasi akan mempermudah segala aktivitas operasional perusahaan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dengan menggunakan sistem manual dapat diminimalkan dengan sistem yang telah terkomputerisasi. Sistem yang sudah terkomputerisasi mampu menghasilkan informasi atau keluaran yang lebih tepat dan akurat guna membantu kelancaran pekerjaan sehari-hari, dan model waterfall cukup efektif digunakan sebagai model pengembangan sistem karena langkah-langkahnya mudah untuk diterapkan. Nah, itulah review dari jurnal yang kedua yang saya review mengenai judulnya, yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Persediaan Barang Berbasis Desktop dengan model waterfall. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang berjudul Bangun Kit Praktikum Rangkaian Elektronika Digital.